Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kepada yang terhormat Ibu Anggia Evitarini, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah konseling populasi khusus. Saya Yunita Widianingrum dengan NPM 2020-015063 ingin mempresentasikan materi konseling populasi khusus. Tema yang saya ambil yaitu penyakit kronis VSD atau yang lebih dikenal dengan istilah ventricular septal defect. Bab 1 pendahuluan. Apa sih konseling populasi khusus? Konseling populasi khusus adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli, baik individu maupun kelompok, yang mengalami suatu masalah dengan ciri-ciri yang sama dan menempati ruang yang sama pada waktu tertentu secara khusus, sehingga konseli memperoleh pemahaman yang lebih tentang dirinya, lingkungannya, dan masalahnya, serta mampu memecahkan masalah yang dihadapinya, dengan mampu mengarahkan potensi yang dimiliki ke arah perkembangan yang optimal dan kemudian dapat mencapai kebahagiaan dalam hidupnya. Penyakit kronis. Apa sih penyakit kronis itu? Penyakit kronis disebut menjadi penyebab utama kematian atau kecacatan di seluruh dunia. Definisi penyakit kronis menurut WHO, World Health Organization, adalah penyakit yang terjadi dengan durasi panjang yang pada umumnya berkembang secara lambat serta terjadi akibat faktor genetik, fisiologis, lingkungan, dan perilaku. Faktanya, 80% orang dewasa yang berusia 65 tahun dan lebih tua memiliki setidaknya satu kondisi kronis. Sementara, 68% memiliki 2 atau lebih. Tetapi tidak bisa dipungkiri, penyakit kronis juga dapat menyerang seseorang sejak usia muda. Hal ini dapat terjadi akibat perubahan gaya hidup modern yang semakin tidak sehat. Penyakit kronis akan sangat mengganggu aktivitas hidup sehari-hari penderitanya. Mengenali lebih dalam penyakit kronis itu sendiri menjadi langkah awal untuk dapat mencegahnya terjadi. Penyakit jantung bawaan sebagian besar disebabkan adanya kelainan struktur maupun fungsi jantung sejak bayi dalam kandungan, ASD, atrial septal defect, dan VSD, ventricular septal defect, atau yang lebih dikenal sebagai jantung bocor, merupakan penyakit jantung bawaan yang umum terjadi. Penyakit jantung bawaan dapat terjadi karena turunan genetik dari salah satu atau kedua orang tua. Penyakit jantung bawaan berdampak sebagian besar bagian jantung dan dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok jenis kelainan jantung, yaitu cyanotic heart disease, left-sided obstruction defects, and septation defects. Pada hal ini, jenis penyakit yang akan jadikan pokok bahasan adalah septation defects. Septation defects juga merupakan kasus yang paling umum terjadi. Septation defects memiliki 3 kategori utama penyakit jantung bawaan. Antara lain, bagian yang mempengaruhi area atrium, atrial septal defect, atau ASD, pada daerah ventricular septal defect, atau VSD, dan pada pembentukan struktur di bagian tengah jantung, atrioventricular septal defect, atau AVSD. Pemeriksaan PJB ini dapat dilakukan dengan bantuan alat ekokardiografi. Ekokardiografi adalah alat yang digunakan untuk metode pemeriksaan medis dengan memanfaatkan gelombang suara berfrekuensi tinggi guna menangkap struktur jantung. Gelombang suara tersebut akan menghasilkan citra gambar pada organ jantung. Tergantung dengan ekokardiografi yang digunakan, dokter dapat melihat serta mempelajari fungsi jantung, pergerakan otot jantung,
bagaimana katup jantung bekerja, dan darah mengalir melalui jantung. Pada penyakit septation defect seperti ASD, VSD, dan AVSD, dapat terlihat pada hasil tangkap alat ekokardiografi. Hasil memindai jantung normal tidak terdapat celah atau lubang pada daerah serambi ataupun bilik. Sedangkan pada jantung yang memiliki kebocoran akan terdapat celah atau lubang pada daerah serambi atau bilik jantung. Faktor-faktor yang mempengaruhi jantung bocor adalah 1. Hipertensi. Penyebab pertama penyakit jantung bocor adalah hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi yang telah berlangsung dalam waktu yang lama dan tidak terkontrol dapat menyebabkan penyakit jantung bocor. Kedua, kelainan genetik. Kedua, adanya kelainan genetik atau bawaan. Berbeda halnya dengan hipertensi. Dalam hal ini, seseorang telah memiliki kelainan genetik pada jantungnya sejak ia lahir, sebab mendapat turunan dari orang tuanya. Kardiomiopati yang ketiga, yaitu berikutnya ada kardiomiopati, yakni pelebaran jaringan-jaringan pada organ jantung yang membuat katupnya sulit menutup dengan sempurna. Kardiomiopati merupakan efek jangka panjang dari hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang keempat, jantung bocor. Penyebab berikutnya datang dari penyakit jantung koroner yang merupakan gangguan pada pembuluh darah, utama jantung akibat adanya plak kolesterol serta peradangan, sehingga membuat jantung tidak dapat memasok darah, oksigen, serta nutrisi yang dibutuhkan. Kelima, pernah melakukan operasi. Terakhir ini, penyebab penyakit jantung bocor bisa berasal dari riwayat operasi yang pernah dilakukan sebelumnya. Misalnya, seseorang menderita penyakit jantung bocor setelah pernah melakukan operasi untuk memperbaiki kelainan jantung yang dimilikinya. Hasil observasi narasumber. Latar belakang. Penyakit kebocoran jantung adalah penyakit pada kelainan katup jantung. Penyakit yang disebut kelainan jantung kongenital merupakan kelainan pada struktur jantung sejak lahir. Metode pemeriksaan penyakit jantung kongenital ini dapat dilakukan dengan bantuan alat ekokardiografi. Ekokardiografi adalah alat yang digunakan untuk metode pemeriksaan medis dengan memanfaatkan gelombang suara berfrekuensi tinggi guna menangkap struktur jantung. Kebocoran jantung janin merupakan penyakit kelainan katup jantung. Penyakit ini dapat terjadi pada orang dewasa maupun anak-anak. Jantung bocor pada bayi di dalam kandungan dapat disebut dengan penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan congenital heart disease biasanya menunjukkan kelainan pada fungsi jantung yang muncul sebelum kelahiran. Dari setiap 1000 kelahiran hidup, terdapat 19-25 pasien yang dinyatakan terkena penyakit jantung bawaan. Deskripsi narasumber. Klein merupakan seorang pralansia laki-laki berinisial S yang berusia 51 tahun. Beliau tinggal bersama dengan ketiga anaknya. Istri beliau juga memiliki penyakit saraf kejepit. Klien mengidap penyakit kronis jantung bocor disebabkan karena beliau adalah seorang pekerja kasar, yang dimana harus mengangkat besi ratusan ton yang mengutamakan tenaga bersama para tim pekerja, sehingga beliau mengkonsumsi minuman berenergi penambah tenaga. Sebelumnya beliau tidak mempunyai riwayat penyakit jantung. Pertama kali beliau terserang penyakit jantung pada tahun 2015. Akibat terkejutnya bahwa mendengar penyakit yang dideritanya membuat beliau putus asa dan tidak tahu arah untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Profil klien. Nama S. Nama ini diinisialkan. Tempat tanggal lahir Jakarta 8 April 1972. Jenis kelamin yaitu laki-laki. Alamat
Jalan Cipinang Muara Hilir, RT 7, RW 5, nomor 39. Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Pendidikan SLTA atau yang lebih dikenal dengan istilah SMA untuk sekarang. Agama Islam. Observasi pada tanggal 14 Desember tahun 2023. Observer yaitu saya sendiri, Yunita Widianingrum, tempat di rumah klien. Masalahan yang sering muncul adalah 1. Sesak napas, nyeri pada dada. Masih berhubungan dengan kerja paru-paru, hal yang diolah juga sama dengan jantung, yakni antara darah bersih yang mengandung oksigen dan karbon dioksida. Maka, saat jantung mengalami masalah, paru-paru juga ikut kena dampaknya. Saat jantung sakit, biasanya penderita juga mengalami sesak napas, sebab oksigen yang tidak mengalir dengan benar. 2. Batuk di malam hari. Biasanya penderita mengalami batuk di malam hari. Batuk ini tidak seperti batuk yang biasanya orang alami. Batuk ini yang diderita oleh penyakit jantung bocor adalah batuk yang sangat sakit dan itu sangat keras suaranya. Ketiga, mual dan muntah. Mual dan muntah ini biasanya penderita mengalami penyakit mual dan muntah yang dirasa adalah di pagi hari dan di malam hari akan merasakan mual dan muntah. 4. Kaki membengkak. Masalah jantung yang bocor memang akan berdampak pada beberapa organ lain, terutama paru-paru yang letaknya dekat dengan jantung. Pada pergelangan kaki yang ada di bawah perut, bahkan sampai ke atas, seperti pembuluh vena yang ada di leher, juga mengalami pembengkakan. Gejala ini disebabkan adanya penumpukan zat yang banyak. 5. Lemas. Gejala jantung bocor pada orang dewasa yang umum adalah mudah lelah, sebab penderita hanya memiliki sedikit pasokan darah. Pada bagian kanan jantung yang seharusnya mengandung karbon dioksida dan akan diolah pada bagian paru-paru, mengalami tambahan daya berasal dari jantung bagian lain. Hal ini menyebabkan jantung bekerja lebih banyak dan kerja seluruh tubuh juga lebih ekstra. 6. Nafsu makan berkurang. Pada penderita akan mengalami nafsu makan berkurang, yang biasanya nafsu makan bertambah akan mengalami nafsu makan berkurang. 7. Jantung berdebar. Pada orang dewasa memiliki kelainan bagian atrium septum, akan ditemui gejala murmur jantung. Keadaan ini adalah adanya tambahan suara pada detak jantungnya, tidak bisa berdetak dengan frekuensi dan suara seperti jantung orang normal. 8. Pusing. Penderita akan mengalami pusing di bagian kepala. Dan yang ke-9 yaitu kulit menguning. Penderita akan mengalami kulit menguning pada bagian badan dan kaki. Analisis kebutuhan klien. 1. Klien membutuhkan pengelolaan pikiran yang positif. Kedua, klien membutuhkan dukungan orang terdekat dan keluarga. 3. Klien membutuhkan kegiatan positif agar tidak merasa bosan seperti berolahraga, jalan santai. Keempat, klien membutuhkan semangat dan keyakinan pada diri bahwa dapat menghadapi penyakit yang dideritanya. Kelima, klien membutuhkan asupan makanan yang bergizi. Keenam, klien membutuhkan check up setiap 1 bulan sekali ke dokter spesialis jantung. Potensi yang harus dikembangkan. Yang pertama, memantau wilayah. Selain untuk mengisi waktu luang, klien memantau wilayah supaya keadaan kondusif dan aman agar tidak ada pencurian, kebakaran, kebanjiran, tawuran, dan sebagainya. Aktivitas ini memiliki manfaat yang luar biasa, antara lain meningkatkan daya tahan tubuh untuk mengurangi rasa jenuh dan stres, sebagai sarana kegiatan fisik, menjaga kesehatan tubuh, otak, dan pikiran agar tidak merasa cemas. Yang kedua, berjalan kaki.
Jalan santai merupakan kegiatan olahraga kardio yang dapat meningkatkan denyut jantung, sirkulasi pernapasan, dan aliran darah. Olahraga ini dapat dilakukan di mana saja. Dianjurkan melakukan di saat pagi hari, karena sinar matahari di pagi hari mengandung vitamin D. Lakukan olahraga ini setiap hari selama 30 menit. Yang dihadapi dalam proses wawancara adalah 1. Memerlukan waktu yang cukup lama saat proses wawancara, dikarenakan lokasi rumah beliau yang cukup jauh dari rumah saya. Kedua, membutuhkan komunikasi antar dua arah dan data diagnosa dari dokter, dikarenakan kami sebagai observer memerlukan data yang valid dari pihak dokter untuk masalah penyakit yang diderita oleh beliau. Ketiga, membutuhkan pemahaman tentang penyakit jantung, dikarenakan penyakit jantung ada beberapa macam, dan beliau memiliki penyakit jantung yang dikarenakan mengkonsumsi minuman berenergi, jadi dapat dideteksi ketika sudah pralansia. Layanan yang dapat diberikan. 1. Konseling perorangan. Konselor memberikan bantuan kepada klien dengan suasana yang nyaman sehingga dapat membuka diri setransparan mungkin dan meyakinkan klien bahwa masalah tersebut dapat dijaga kerahasiaannya. 2. Layanan informasi. Layanan informasi dalam kasus penyalahgunaan minuman berenergi, mengingat informasi sebagai pemberian pengetahuan untuk bersikap dan bertingkah laku sehari-hari dengan baik. Sebagai informasi supaya klien menjadi paham dan mengetahui bahayanya minuman berenergi penambah tenaga. Ketiga, layanan konsultasi. Dengan menggunakan layanan konsultasi, membantu klien dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani permasalahan klien tersebut. Keempat, layanan penguasaan konten. Dengan menggunakan layanan ini, diharapkan klien dapat menguasai konten tersebut guna mengembangkan potensi dan kebiasaan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. 5. Layanan referral adalah layanan yang membutuhkan tenaga ahli dalam menangani masalah tersebut. 6. Pendekatan konseling client center menekankan pada kecakapan klien untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya dan pemecahan masalah dirinya. Penanganan jantung bocor. Untuk menangani dan mengobati jantung bocor, dokter perlu mencari tahu latar belakang penyebab masalah itu lebih dulu. Tujuan penanganan ini adalah meminimalkan gejala dan mencegah kondisi pasien memburuk. Metode paling umum untuk menangani jantung bocor adalah operasi terbuka untuk mengganti atau memperbaiki katup yang bermasalah. Contohnya, 1. Perbaikan katup jantung dengan anuloplasti, yaitu menggunakan ring untuk mengencangkan atau menguatkan katup yang bocor. Kedua, mengganti katup dengan katup buatan yang terbuat dari material biologis atau material mekanik, buatan sintetik sesuai indikasi. Ketiga, transplantasi, katup dengan organ donor dari orang lain. Orang yang memiliki katup jantung bocor perlu menjalani perubahan gaya hidup yang lebih sehat. Beberapa gaya hidup sehat yang dianjurkan antara lain: 1. Hindari minuman berenergi, merokok, dan obat-obatan terlarang. 2. Makan makanan yang seimbang dan bergizi. Hindari terlalu banyak garam atau lemak. Ketiga, rutin olahraga. Yang keempat, menjaga berat badan agar tetap ideal. Yang kelima, mengelola stres dengan baik dan istirahat yang cukup. Jantung bocor merupakan istilah yang dipakai ketika seseorang mengalami kelainan katup jantung atau adanya sekat pada jantung. Pada orang dewasa, kondisi ini terjadi karena salah satu katup tidak bisa menutup dengan baik. Kelainan katup jantung dapat disebabkan oleh adanya lubang antara dinding
pada ruang kiri dan kanan jantung yang tidak menutup dengan sempurna. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Mari jaga kesehatan mental dan fisik Anda mulai dari sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.